Kebahagiaan membuncah tengah dirasakan oleh pasangan muda Ria Ricis dan Teuku Ryan yang tengah menyambut kelahiran anak pertamanya Baby R pada Selasa 26 Juli lalu. Dan kemarin, Ricis pun telah membawa pulang anak pertamanya itu dari rumah sakit. Lantas, benarkah jadwal persalinan Ricis seharusnya terjadi pada 8 Agustus 2022? Benarkah istri Teuku Ryan itu harus menjalani operasi sesar karena air ketubannya bermasalah? Selepas proses persalinan, Ricis yang dikenal lincah dan ceria ternyata tidak berubah sedikit pun. Bahkan setelah persalinan usai, Ricis pun kembali terlihat lincah dan petakilan di samping ranjang rumah sakit. Aksinya itu pun langsung sukses membuat ngilu yang melihatnya. Lantas benarkah setelah berusia 1 bulan nantinya, buah hati Ricis dan Ryan akan segera dimasukkan ke sekolah berenang? Kendati diselimuti oleh perasaan sukacita, namun menariknya hingga kini Ricis maupun Ryan masih belum memperlihatkan wajah buah hatinya. Bahkan tidak hanya wajah, nama lengkap Baby R pun masih dirahasiakan. Lantas benarkah Ricis dan Ryan memiliki alasan tersendiri di balik kerahasiaan nama dan juga wajah sang buah hati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukacita yang tiada tara tengah dirasakan pasangan selebriti muda Ria Ricis dan Teuku Ryan yang telah dikaruniai anak pertamanya pada Selasa 26 Juli 2022. Melangsungkan proses persalinan di rumah sakit di kawasan Bintaro, Ricis melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dengan berat 2,5 kg dan panjang 38 cm. Bayi itu pun kini akrab disapa Baby R. Usut punya usut, sebenarnya hari perkiraan lahir Baby R jatuh pada 8 Agustus. Maka dari itu, saat Baby R lahir pada tanggal yang tidak diperkirakan, keluarga Ricis yang tengah berada di Mesir pun terkejut dan belum bisa menemui Baby R. Kayak kepompong. Masya Allah, kayak kepompong. Dia langsung pulang. Makasih ya semuanya. Makasih semuanya. Alhamdulillah kemarin kita baru kehadiran ngelahirin anak pertama kita perempuan hari Selasa ya sayangnya. Hari Selasa jam 8 lewat 26 dengan berat 2,5 panjang 46 cm. Betul, dilahirkannya dengan sesar di minggu ke-38. Alhamdulillah. Perubahannya yang pasti pertama itu surprise banget. Dari mungkin yang awalnya waktu hamil tidur bisa gangguin dikit, ternyata sekarang baru ngerasain bahwa oh ini punya anak, nikmat banget. Alhamdulillah dengan bisa jagain anak itu nikmat banget pastinya. Nggak tidur terus dengar suara dikit langsung kita bangun dari kasur langsung ngecek gitu. Alhamdulillah nikmat banget pokoknya. Kemarin sih kalau kata keluarga kita, kalau hamil besar itu nggak sebanding sama ibu menyusui, katanya gitu. Ntar lihat ibu menyusui 2 kali lipat lebih nikmat. Iya ternyata kita ngerasain banget. Apalagi waktu hari malam pertama ini ya ngasih ASI. Wah itu nikmat banget, nggak tidur. Iya sampai tadi malam aja kita juga nggak tidur karena emang pengen ngurusin bayi. Yang pasti sebelum baby keluar saya juga udah pasti nangis, udah jaga-jaga semuanya, pokoknya menanti
menanti si adik, menanti juga istri biar cepat selesai operasinya, dan pasti itu pokoknya selalu dalam hati itu selalu berdoa agar semuanya berjalan lancar itu sih pada saat. Pasti. Alhamdulillah azanin juga di kuping kiri komat, alhamdulillah semua proses dilakuin insyaallah. Di hari persalinan Ricis ditemani oleh sang suami dan juga ada adik saya Dr. Cindy dan suaminya Dr. Arif. Dan sudah banyak suster-suster juga yang membantu. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah membantu Ricis. Rencananya Ricis melahirkan di minggu depan teman-teman sekalian, sehingga minggu depan pun adalah jadwal kepulangan kami kembali ke Indonesia. Namun karena ada masalah dari Ricis sendiri, masalah air ketuban dan sebagainya, sehingga keputusan untuk operasi sesar. Alhamdulillah yang pasti seneng banget, dan kan orang tua juga masih kerja ya ibu, jadi langsung cepet-cepet ngurus, langsung berangkat ke sini, dan insya Allah hari ini sampai. Dan juga kita udah video call ibu Mbak Oki di Mesir, dan insya Allah juga bakal menyusul pulang cepatnya. Tanggal 30 insya Allah sampai ke Indonesia. Jadi ntar kalau udah tanggal 30 insya Allah mungkin akan ada acara-acara atau penyambutan. Itu kan karena pertama kali juga keluarga melihat baby air. Bukan tanpa alasan, persalinan Ricis dimajukan karena terjadi kendala di minggu ke-38 kehamilan. Usut punya usut, air ketuban Ria Ricis mengalami permasalahan. Pasalnya, belum juga mencapai HPL, air ketuban YouTuber kondang itu justru berkurang. Tidak pelak menghadapi keadaan genting itu, pihak Ricis pun tidak mau mengambil resiko lebih jauh. Maka, pada 26 Juli 2022 pukul 8 pagi, proses sesar IREX pun dilakukan. Didampingi sang suami serta 4 orang dokter, Ricis pun berhasil melahirkan baby air dengan lancar tanpa kendala berarti. Prosesnya alhamdulillah kemarin hari Selasa pagi hari, dan dikasih tahu harus tindakan itu sebenarnya memang dari hari sebelumnya. Jadi jujur sebelum jam 8 kan tindakan. Sebelum jam 8 kita berdua masih ikhtiar untuk ayo turun panggul, ayo bisa kontraksi segala macam gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dikarenakan air ketuban yang berkurang, dan 4 dokter menyarankan harus sesar dengan kondisi bayi yang mungkin udah nggak nyaman ya dalam perutnya, jadi memang harus ditindak operasi jam 8. Sebenarnya HPL-nya tanggal 8 ya, 8 Agustus. Mungkin tepat di ke-40 mingguan. Cuman karena Allah berkehendak lain, ada kendala di air ketuban dan Ari-Ari juga nggak bisa menyuplai dengan baik lagi. Jadi memang harus dengan tindakan sesar. Sebenarnya mau normal, mau sesar semuanya sama-sama bagus, bahkan sama-sama apa ya? Sama-sama menjadi ibu, sama-sama sakit sih kalau kataku juga. Tentunya operasi sesar yang sangat mendadak ini memang mengejutkan kami, karena memang sebetulnya kami sudah membagi waktu ya, kapan Ricis dijagain sama saya atau kapan sama ibu seperti itu. Tapi memang karena ada masalah sehingga dokter mengatakan harus sesegera mungkin dilakukan operasi sesar. Ricis sendiri sebenarnya sejak awal ingin sekali melaksanakan persalinan secara normal. Alhamdulillah ya, sebagai kawan, sebagai sahabat dengan Tengku Rian, saya tentu ingin memberikan doa kepada putrinya yang pertama dilahirkan, karena kata baginda Nabi, kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, maka mintalah doa-doa kepada sahabat dan kawan-kawan yang mencintai ilmu. Sudah melihat putrinya, mungkin sudah melihat cantik perpaduan ya muka ayah dan ibunya ya, menggemaskan, imut, lucu, dan saya yakin insya Allah menjadi anak yang soleha. Usai melahirkan, ternyata Ricis tidak kehilangan kelincahannya. Bahkan tingkah aktifnya itu pun sukses membuat yang melihatnya serasa ngilu. Lantas benarkah setelah berusia 1 bulan nantinya, buah hati Ricis dan Rian akan segera dimasukkan ke sekolah berenang? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa
saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just can't. Usai melakukan proses persalinan, siapa sangka Ricis pun masih begitu aktif. Seolah tidak kehilangan sifat lincahnya, istri Tukurian itu pun langsung turun dari ranjang rumah sakit dan bergaya bak pemandu senam. Dengan wajah cerianya dan juga tingkahnya yang petakilan, Ricis pun berhasil membuat orang yang menyaksikan aksinya merasa ikut ngilu. Ternyata aksi lincah Ricis itu bukan karena operasi sesar yang ia jalani tidak terasa sakit. Namun, sang YouTuber kondang itu pun mengaku rasa sakitnya hilang serta-merta saat ia menyaksikan wajah manis buah hatinya. I wanna know, what are you waiting for? Ibu, dia udah naik jongkok, kita yang ngilu. Duh, kan yang ngilu lu ya? Tuh. Kalau dibilang masih sakit banget. Cuman ini kan karena dibantu korset ya, jadi nggak gitu sakit banget. Kemarin kita pakai Irex dan alhamdulillah waktu hari setelah besoknya itu kan masih ada biusnya, jadi nggak berasa. Berasanya kalau biusnya udah hilang. Ini kalau udah bangun tidur yang udah kayak jompo banget. Aduh, sakit gitu sih, tapi rasa sakitnya hilang waktu ngeliat muka anak sendiri, muka suami. Paling ini karena diemnya karena lagi nahan bekas ini aja, bekas apa sesar sama bekas rahimnya mengecil kan agak nyeri. Jadi paling susah geraknya karena itu doang. Terus kalau udah hilang semuanya juga, ayo deh kemana lagi kita? Ricis saya lihat justru tuh pas saya masuk kan ke ruang rawat inap kayak biasa aja gitu. Maksudnya Ricisnya happy banget karena kan awalnya memang sih ngerasa sakit kan karena kan pasca tindakan sesar. Terus juga tapi pas babynya datang itu langsung hilang, langsung dari kasur langsung jebret, langsung bawa infusannya itu, yang infusnya, "Hai baby." Terus berdiri sama papa Iannya juga. Jadi ajak ngomong babynya. Terus sampai susternya bilang, "Ibu Ricis duduk dulu kan lagi habis operasi sakit." Saya lupa sakit saya. jadi ya ampun happy-nya sih kelihatan sih. Seolah yakin buah hatinya akan memiliki sifat aktif seperti dirinya, Ricis pun telah mendaftarkan Baby R untuk mengikuti sekolah berenang saat usianya genap 1 bulan. Siapa sangka pendaftaran sekolah berenang Baby R itu ternyata telah dilakukan saat sang buah hati masih dalam kandungan. Lantas, sebenarnya apakah alasan Ricis dan Rian untuk mendaftarkan Baby R sekolah renang sejak dini? Anak aku juga udah didaftarin sekolah berenang. Iya harus pokoknya. Jadi kalau nanti, iya beneran udah daftar dari dia di kandungan 5 bulan kita daftarin berenang. Jadi ntar insya Allah kalau memang kondisinya sehat di usianya sebulanan lah, sebulan kita mau daftarin berenang di kolam khususnya. Alasannya apa Kak? Udah mendaftarkan apa putrinya? Oh, yang pasti kan olahraga berenang itu sangat baik ya untuk pernapasan ya. Dan juga ya karena hobi mama bapaknya di air. Mohon doanya ya semuanya, semoga ya. Baby R tumbuh dengan baik. Baik, Tak sabar untuk melihat keponakan lagi. Ibu pun sangat bahagia karena bertambahnya cucu baru dari ibu. Mungkin minta doa terus daripada pemirsa semuanya, semoga Ricis dan Rian bisa menjaga, mendidik, membimbing anaknya dengan sebaik mungkin, dan doakan agar Ricis bisa menjadi seorang ibu dan ayah yang baik. Untuk Ricis dan Rian, selamat menempuh hidup baru. Selamat menjadi orang tua baru ya. Happy-happy terus, selamat menjalankan bonding dengan anaknya, family time. Pokoknya happy-happy terus dan bekerja sama untuk begadang. Jangan begadang. Karena ini adalah masa-masa yang tidak akan pernah terlupakan. Meskipun kini Ricis dan Rian tengah diliputi kebahagiaan menyambut kelahiran Baby R, namun sampai saat ini keduanya masih merahasiakan wajah dan juga nama sang buah hati. Lantas apakah alasan mereka berdua melakukan hal tersebut?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Menjadi ibu muda tentu saja bukan perkara mudah untuk Ria Ricis. Bagaimana tidak, selesai persalinan, Ricis pun sempat panik dan insecure karena ASInya tidak mengalir lancar. Kendati demikian, dengan support yang luar biasa yang diberikan sang suami tercinta, Ricis pun berhasil melalui fase meresahkan itu. Bahkan, sehari setelah melahirkan, Ricis pun tampak telah lihai untuk menyusui baby R. Tidak pelak, ASI yang mengalir lancar pun membuat baby R lengket dengan sang ibunda. Alhamdulillah, walaupun di hari pertama melahirkan sampai malamnya tuh masih agak insecure ya, karena kan masih kaget, terus karena ASInya masih belum keluar, masih cuma kayak setetes, jadi aku kebawa insecure, jadi ayo semangat yuk gitu. Tapi suami tuh paling takut akunya stres, tapi alhamdulillah aku malah yang lebih ayo semangat lagi, ayo semangat, aku bisa, kamu bisa. Hari pertama tuh agak adaptasi kali ya, tapi alhamdulillah di hari pagi kemarin sampai malamnya, sampai hari ini alhamdulillah lancar. Adanya nyusunya nggak mau lepas. Aku kan pinginnya biar ASInya terus lancar, ibu kan harus bahagia. Jadi insya Allah sebagai suami ya langsung ya sayangnya. Apapun itu insya Allah. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Meskipun kini tidak lagi mengalami kepanikan dan insecurity karena ASI Ricis telah mengalir lancar, namun sang YouTuber kondang bersama suaminya masih enggan untuk memperlihatkan wajah sang buah hati ke hadapan publik. Tidak hanya wajah, bahkan Ricis dan Rian masih merahasiakan nama lengkap baby R. Wajah dan nama sang buah hati kabarnya akan segera diumumkan pada acara akikahan yang akan digelar segera setelah seluruh keluarga Ricis yang berada di Mesir serta keluarga Rian yang berada di Aceh berkumpul di Jakarta. Lantas apa sebenarnya alasan yang mendasari Ricis dan Rian untuk merahasiakan paras dan juga nama sang buah hati? Silau ya sayang. Oh lucunya. Bentar, kok bajunya nggak matching sih ini? Atas hijau, bawah biru. Kan aku nanti mau ketemu orang. Namanya masih kita umpetin dulu. Karena masih siapa ya gitu-gitu deh. Sama nanti kalau misalnya emang udah waktunya, nama fixnya mungkin insya Allah kita publikasikan, sekalian minta doanya, mungkin sekalian muka, mungkin sekalian akikah. Hari ini juga keluarga suami mertua saya datang, tanggal 30 keluarga kita juga pulang dari Mesir, jadi memang tunggu keluarga hadir dulu semua. Insya Allah kalau memang udah lengkap baru kita mungkin publikasiin satu-satu, dari mulai nama, dari mulai wajah. Sebenarnya gini ya Mbak ya, mungkin karena masih kecil kita juga takut yang nama di dalam agama itu kan ada yang namanya ain ya. Jadi kita menjaga dari itu sih sebenarnya, dari bukan nggak mau publis atau apa, sekalian mungkin nanti acara lebih baik, pengajian kah atau pernikahan. Jadi semua itu bukan nggak mau publis, tapi karena ya kita kalau umat Islam tahu yang menjaga dari ain itu sih Mbak sebenarnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel Intense Investigasi.